Pemirsa, jumlah pemudik di Wonogiri, Jawa Tengah terus meningkat. Namun Bupati Wonogiri mengimbau kepada pemudik untuk melakukan karantina mandiri sebab Pemkab tidak menyediakan tempat karantina khusus. Bupati Wonogiri, Jawa Tengah, yaitu Djoko Sutopo, tak sependapat dengan daerah lain soal penyiapan tempat karantina khusus bagi para pemudik. Menurut Bupati Wonogiri, tempat karantina khusus justru akan mempercepat penyebaran dan penularan virus corona atau COVID-19. Karantina khusus, otomatis social distancing-nya tidak akan terpenuhi. Bupati juga menambahkan bahwa pihaknya telah menghimbau kepada pemudik untuk melakukan karantina mandiri alias di rumah mereka masing-masing. Namun jika ada gejala menonjol, maka pemudik wajib memeriksakan diri ke layanan kesehatan. Sementara data dari Terminal Giri Adipura Wonogiri, di mana jumlah pemudik yang tiba melalui terminal sudah mencapai 32.567 pemudik. Lalu apa sebenarnya alasan yang mendasar tidak disediakannya tempat karantina bagi pemudik? Dan kita telah terhubung dengan Bupati Wonogiri, Bapak Djoko Sutopo. Selamat siang. Selamat siang, Pak Djoko. Selamat siang, Mbak Gita. Iya, Pak Djoko, sejauh ini sudah ada berapa orang pemudik yang tiba di Wonogiri, Pak? Data dari kami, dari Dinas Perhubungan, per hari Selasa kemarin sudah menyentuh di angka 35.000, Mbak. 35.000 pemudik ya, Pak ya? 35.000 pemudik. Baik, Pak, kami mendapat informasi bahwa dari Wonogiri sendiri untuk menolak karantina bagi para pemudik. Bisa diinformasikan mengapa alasannya, Pak? Ya, prinsip dasarnya kita bukan sepakat atau tidak sepakat, tetapi kami ingin berdiskusi pada aspek teknis. Baik. Kalau karantina yang harus disediakan oleh pemerintah, berarti kami harus menyediakan satu infrastruktur, satu gedung, yang di gedung itu nanti dipergunakan untuk mengkarantina 35.000 warga pemudik kami. Padahal ada beberapa statement bahwa pemudik yang berasal dari zona merah ini berarti masuk pada ODP, orang dalam pemantauan. Saat itu kita kumpulkan jadi satu atau di beberapa tempat, maka asumsinya satu tempat minimal ada puluhan ribu yang berada dalam satu area karantina. Apakah ini memungkinkan? Kan tidak akan mungkin memungkinkan. Bagaimana aspek pengawasannya, bagaimana aspek monitoringnya, bagaimana pendistribusian kebutuhan makan minumnya, dan mohon maaf, kalau pagi pasti ada kegiatan yang tidak bisa dihindarkan aspek sanitasinya. Apakah semuanya sudah diperhitung dan dipersiapkan dengan baik? Ini yang perlu dicermati oleh semua pihak, Mbak. Baik, artinya ada keterbatasan dari Pemkab bahwa untuk menyediakan tempat karantina bagi pemudik, sehingga ini disarankan untuk karantina mandiri saja, Pak, atau seperti apa? Ya, keterbatasan pasti, tetapi kalau kita bicara aspek teknis, tidak akan mungkin karantina yang bersifat kolosal begitu bisa menjadi upaya untuk mencegah tidak terjadinya penularan atau infeksi corona. Tidak akan mungkin karena social distancing-nya tidak terpenuhi, physical distancing-nya tidak akan terpenuhi, maka standar dasar untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini tidak terpenuhi. Maka himbauan kami berkeyakinan para pemudik sudah terbangun satu kesadaran kok dengan pemberitaan beberapa bulan terakhir ini sudah sangat luar biasa. Maka saya yakin secara aspek naluriah diperkuat dengan himbauan-himbauan dari pemerintah untuk para pemudik kami segera melakukan mitigasi pribadi dengan mengisolasikan diri di rumah masing-masing, menjaga interaksi keluarga, menjaga interaksi dengan masyarakat selama masa inkubasi 14 hari. Kalau ini bisa terjalin, kalau ini bisa diselenggarakan, maka tidak perlu ada karantina yang bersifat massal, tidak perlu karantina yang bersifat kolosal, karena di situ malah akan terjadi potensi penyebaran yang sangat luar biasa. Iya, kita ketahui kan juga bahwa pemerintah pusat sendiri menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk memantau para pemudik yang akan menuju kampung halamannya masing-masing. Bagaimana apabila hanya dilakukan imbauan berupa physical distancing, ini akan mengantisipasi seperti apa fungsi pengawasan yang diberikan nantinya, Pak? Kalau di kami sudah ada 5 tahap pengawasan.
Baik. Kami berangkat dari satu kesadaran Wonogiri pasti akan mempunyai satu lonjakan pemudik yang sangat luar biasa. Pertama kita lakukan screening di terminal. Screening ini sebagai tahap awal monitoring melakukan pendeteksian dini. Dari 35 pemudik, berapa yang mempunyai gejala awal klinis. Yang berikutnya, kami dorong untuk bagaimana peran kepala desa, peran perangkat desa, peran RT, peran RW, untuk menjadi garda terdepan dalam melakukan sosialisasi tentang apa upaya-upaya yang harus dilakukan, tindakan-tindakan yang harus dikerjakan, agar social distancing dan physical distancing ini berjalan dengan efektif, yaitu memberikan pemahaman kepada keluarga yang ada di rumah, agar para pemudik ini setelah bertemu dengan keluarga melakukan isolasi diri di kamar masing-masing. Itu sangat memungkinkan untuk bisa dilakukan, karena angkanya adalah 35.000, Mbak, itu bukan angka yang kecil gitu loh. Baik. Kalau 35.000 nanti mengamankan diri di rumah masing-masing atau isolasi mandiri, itu akan sangat relevan. Yang ketiga, keterbatasan para medis. Saat para medis kami harus melakukan monitoring di teritorial kami yang cukup luas, terus harus ditugaskan di tempat-tempat isolasi sesuai dengan himbauan pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Pertanyaannya, apakah mungkin? Satu sisi di kecamatan punya tanggung jawab untuk memberikan pelayanan-pelayanan terhadap masyarakat yang mengalami gejala-gejala klinis. Keterbatasan para medis, keterbatasan APD ini juga menjadi masalah tersendiri, Pak. Iya, baik, Pak. Alat pelindungan diri ini kan sangat minim. Satu sisi kita harus melayani jumlah masyarakat, kalau total di perantauan di 35.000, belum masyarakat yang lain. Baik. Maka hal-hal seperti ini yang kita anggap, kami dengan tidak mengurangi rasa hormat memutuskan untuk menghimbau masyarakat pemudik kami melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dengan menjaga kepekaan diri. Saat mengalami gejala klinis, segera melakukan pemeriksaan di fasilitas-fasilitas kesehatan yang sudah kami siapkan. Baik, dan tentunya karantina mandiri ini akan diawasi langsung begitu dari perangkat wilayah, dan mungkin bisa diberikan pesan terakhir untuk para pemudik yang akan menuju ke daerah Wonogiri agar bisa timbul rasa kesadaran untuk bisa tertib mengisolasi diri, Pak. Seperti apa pesannya, Pak? Ya, sebelum kami memesan bahwa selama 2 bulan ini kita sudah gencar untuk melakukan sosialisasi. Perlu kami laporkan, perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini PDP di kami 30, ODP di kami 191. Artinya dari data yang ada tidak terjadi lonjakan-lonjakan. Semoga ini akan tetap stabil. Dalam data yang bisa kita sajikan berarti sudah terjalin satu kesadaran. Tinggal bagaimana kami memperkuat, bagaimana kami melakukan fungsi sosialisasi dalam rangka mengingatkan. Maka bagi para pemudik kami, silahkan monggo, tetapi syaratnya harus kita mempunyai kesadaran diri untuk menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga lingkungan di mana kita tinggal. Itulah adalah satu syarat utama untuk kita bisa meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Karena apa? Karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki tidak akan mungkin terselesaikan hanya bersifat instruksi. Harus ada kebersamaan, harus ada kesadaran, harus ada satu semangat yang sama. Betul, bahwa baik. COVID ini tidak hanya menjadi beban tugas pemerintah. Pemerintah harus menyampaikan permohonan maaf. Tidak bisa menyediakan APD yang standar semisal. Itu juga menjadi persoalan tersendiri. Maka sekali lagi, himbauan kami dengan tidak mengurangi rasa hormat, mari kita perangi bersama COVID-19 ini dengan membangun kesadaran. Baik. Tidak perlu saling menyalahkan, tetapi kita hadir sebagai satu pribadi yang punya komitmen kebersamaan memerangi COVID-19. Kita harapkan demikian. Terima kasih Bapak Joko Sutopo, Bupati Wonogiri, atas informasi Terima untuk kasih. pemirsa TV One. Terima kasih, Pak.